merasa apa ya, sudah ada kan ya orang yang benar-benar bosan banget kan Mm-mm. karena biasa dia kerja di rumah, dia sampai udah mau menuju ke arah misalnya depresi, Mm-mm. itu ada baiknya dia harus minta pertolongan. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Rahmat Abadi, channel yang bakal isinya tips-tips semua nih dari berbagai narasumber dan bintang tamu. Yang kali ini kita akan membahas tentang tips bagaimana untuk apa ya, bahasanya tuh mengatasi stres di kala musim pandemi seperti ini. Dan Ya. kali ini bintang tamu kita adalah nggak main-main, adalah seorang dokter. Selamat datang Dokter Heni. Selamat datang juga, terima kasih banyak. Mm-mm. Rahmat sudah mengundang saya. Saya yang makasih nih dokter mau diundang di podcast saya ini. Ya mungkin apa ya, teman-teman pendengar mungkin ada beberapa kali ya yang sudah pernah kenal sama saya, tapi mungkin juga ada yang belum pernah melihat atau berkenalan dengan saya. Mungkin perkenalan dulu ya, sedikit Boleh. ya, Mat ya. Saya Dr. Heni. Saya bekerja di BNN Kota Balikpapan, BNN, Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan, sebagai kasih rehabilitasi di sana, dan Sebagai juga kasir rehabilitasi. menjabat sebagai dokter di sana. Terus saya kenal Rahmat udah lama kayaknya. Karena dia kan dulu jadi apa, Mat? Duta anti Duta narkoba. anti narkoba. Tahun berapa kamu dulu ya? Saya tahun 2015 dok. 2015 tuh pas saya juga baru masuk. Saya kan udah 5 tahun ya di sana ya. Jadi 5 tahun dari 2012. 15 Iya, ya, 15 juga. Oh. bener. Jadi kenal sama Rahmat ya sejak itu, jadi udah lama kita Udah kenal lama. ya, gitu. Dan baru kayaknya kita ketemu di talk kayak gini ya, Mat Iya, ya. kayaknya udah lama banget ya. Udah hampir Dari setengah tahun kan. dari zaman dulu tuh Rahmat, ayo dok kita ngobrol. Ya bisa, tiba-tiba ada Aku ingat berapa schedule kali, ya. aku ingat berapa kali dokter ngajakin buat vlog. Mau ayo kita ngevlog dong, ngajarin Iya, ngedit gini-gini iya, dong. bener. Tapi nggak terrealisasi nih. Ya, Mungkin baru ini nih bikin pas akunnya kontennya podcast kita bisa ngobrol ya. bareng nih. Emang ada positifnya juga ya pandemi ini ya. Iya. Jadi banyak kegiatan yang biasanya susah untuk kita realisasikan, tapi begitu pandemi ya jadi agak lebih mudah Iya, gitu. benar. Waktunya agak longgar. Ya, kamu ngapain aja selama pandemi ini? Kamu kerja kan? Aduh, iya kerja dari rumah sih dok. Berarti apa, WFH ya? Ada WFH sama WFO ya? WFO ya. Jadi ada schedule untuk work from office juga ada schedule-nya. Hmm. Jadi gantian sama teman-teman yang lain. Nah, aku juga gitu. Jadi ada jadwal kan bergilir ya sama betul. teman-teman. Kamu gimana? Maksudnya sejak menerapkan itu? Bosen banget dok sumpah. Ya, tapi kadang-kadang stres juga gitu loh. Jadi kayak karena kebanyakannya WFH ya. Jadi kayak Ya. kerjaan itu jadinya di rumah kadang-kadang kita juga udah jenuh terus ngelakuin hal-hal yang harusnya yang biasanya di office kita kayak tertib ya udah dikerjain, akhirnya bosen nonton film, akhirnya kerjaannya tertunda, akhirnya kerjain malam, tengah malam, jadi schedule tidur berantakan ya. Iya. Jadi ya stres banget. Pola hidup berubah ya. Iya, Aku juga ngerasa gitu sih, nggak cuman kamu ya. Aku juga berusaha tetap stick sama pola hidup yang lama walaupun dalam masa pandemi, tapi itu memang susah sih. Nah itu jadi adaptasinya tuh untuk ngembaliin lagi ke pola yang sebelumnya itu kayaknya berat banget gitu dok. Iya, apalagi puasa ya. Iya, aduh. Puasa habis sahur, sholat subuh, tidur. Bangun-bangun jam 12. Walaupun jam 12 kan nggak mikir mau makan kan. Iya. Nah, terus tidur lagi Iya. sampai nanti buka. Memang sih nggak sehat ya. Kalau kerja kan kita biasa di tempat kerja ya seharian ya, di kantor gitu. Dok. Nah ini kan berhubungan tipsnya nih tentang kalau kita stres di rumah nih dok. Ya. Ada nggak sih dok tips-tipsnya mungkin supaya kalau kita WFH atau kita cuma stay at home aja, mungkin ada tips nggak dok supaya mental kita tuh tetap terjaga dan nggak stres gitu dengan kondisi yang saat ini? Ya, tetap waras ya kalau orang bilang. tetap Gimana waras. supaya tetap waras kan? Mungkin beberapa teman-teman pendengarnya Rahmat, halo. Halo. Udah pernah ngeliat di YouTube atau di mana ya, di media sosial lain ada hashtag yang bukan cuma stay safe ya, tapi stay sane ya, tetap waras kan, stay sane. Jadi bukan stay safe, stay at home aja. Sekarang ada stay sane karena memang kita udah berlangsung berapa lama ya kita karantin dan di rumah aja, ini udah 2 bulanan ya Mat ya. Iya sejak pertengahan Maret. Ya, pertengahan Maret ini udah
pertengahan Mei ya, benar ya? Udah mau pertengahan Mei, itu memang udah 2 bulan, cukup waktu cukup lama. Mungkin yang pertama harus kita lakukan ya, ini tips ya. Ini sebenarnya berdasar dari beberapa referensi dan juga pengalaman pribadi, bukan cuma saya ya, jadi teman-teman yang lain juga. Yang pertama adalah kita harus berpikir positif dulu. Oh ya, Ya, penting itu kita harus selalu berpikir betul. positif ya. Mungkin kamu sering kali ya ketemu sama orang-orang yang kecenderungan memang berpikir negatif, bener nggak? Iya. Ada nggak? Banyak. Banyak, ya nggak. Bukan cuman case di kita pandemi loh ya. Betul. Apapun itu. Misalnya nih ketemu orang udah mikirnya jelek, Iya. ya terus Sering dulu. julid ya kata orangnya, Iya. julid terus pengen pasti ini pasti itu. Kayaknya kalau pandemi ini kita jangan mikir yang aneh-aneh. Apalagi kalau kita mikir jangan-jangan ini konspirasi. Kamu sering kan nonton di YouTube kan? Mungkin teman-teman pendengarnya si Rahmat juga sering deh nonton di YouTube. Ini konspirasi. Oke, kalau itu cuma dijadikan bahan tontonan ya, bahan buat seru-seruan, bahan untuk mengisi waktu luang nggak masalah. Tapi kalau kamu masukkan ke otak, itu yang akan membuat kamu semakin gila-gilaan, semakin berpikir negatif. Apalagi sekarang berita COVID tiap hari nggak kamu dapatnya. Di Instagram itu masuk terus di beranda. Di grup kerja juga aku Iya. ya. Apalagi kalau ini berita HSE kalau di grup WhatsApp kerja. Wah. Iya. Terus Balikpapan berapa positif ya tiap Ya. sore kan kita selalu dapat, Kalimantan Timur urutan keberapa kayak gitu kan membuat kita semakin down ya. Ya, benar. Jadi tetap berpikir positif itu yang Yang paling pertama. penting, Yang yang paling pertama pertama, tuh. yang paling pertama buat teman-teman harus berpikir positif. Jadi intinya jauhkan pikiran negatif ya, apapun itu kan. Tapi memang agak sulit ya karena apalagi karena memang kayaknya kan beritanya masuk terus tuh kita, dan kita kadang-kadang nggak bisa benar. memfilter itu. Betul. Yang bisa filter gitu ya mungkin diri kita sendiri kayak ya udahlah aku percaya sama yang ini aja. Betul. Tapi Mat memang agak susah karena ada orang yang tendensinya memang gampang percaya ya. Oh ya. Iya nggak sih? Kamu diomongin dikit langsung percaya. ya, langsung percaya kan. Oh, Buat iya. teman-teman juga kalau ada berita itu jangan langsung dimasukkan ke jangan itu hoax kan. Tuh. Jadi kita harus ngelihat juga apa sih namanya, ini sumbernya dari mana, sumbernya terpercaya atau enggak, terus Betul, pilah-pilah beritanya. betul. Apalagi kalau yang ngomong orang tua kita nggak sih, Mat? Kamu kadang suka takut nggak? Iya. Orang tua kita udah ngomong, kamu nggak boleh keluar ya kayak gini. Loh, kadang-kadang kita juga, aduh ini orang tua yang ngomong. Nah makanya kita harus juga memberikan informasi yang benar dan baik sama orang tua ataupun keluarga di sekitar. Jadi semua paham. Betul. Kalau kita sih ini sih kalau orang tua yang ngomongin walaupun mungkin sekiranya nggak masuk kita harus menghargai orang tua. Betul, tetap Saya sih kita- tetap mungkin iya Pak, oke baik Pak. Iya. Sayangnya. Tapi ya mungkin di luar kita menyesuaikan aja. Sambil kita kasih informasi yang benar gitu. Karena kadang-kadang orang tua kita juga kayak orang tua saya ini Dok, ini masih baru-baru megang medsos nih. Nah, Megang handphone ya, smartphone jadi ya. hampir semua apa yang di-share di berita tuh kayak masih percaya gitu. Iya. Langsung dipercaya. Jadi mungkin dia belum tahu kalau di luar ternyata banyak hoax itu. Dan kita juga harus jelasinnya secara halus mungkin kalau sama Iya, orang tua. betul. Memang harus baik, kita tetap harus menghargai. Betul. Ya. Terus kalau kamu berarti gimana caranya kalau misalnya tiba-tiba dapat berita hoax gitu, kamu gimana? Kalau saya sih biasanya harus baca dulu dari beberapa referensi, lihat dulu di YouTube. benar. Jadi saya banding-bandingin dulu dari beberapa konten. Terus saya juga harus nyocokin mana yang masuk sama logika saya gitu Dok. Ya Biasanya benar. gitu. Ini Rahmat bisa dicontoh. Jadi jangan cuma percaya satu berita ya, Iya. teman-temannya. Gitu kan ya, benar Ya, ya. jadi harus sumbernya kita harus bandingin dengan sumber-sumber yang lain juga. Iya, betul. Banyak kok cari di Google juga langsung Iya, banyak. benar. Nanti itu kadang juga di Google hoax gitu kan, ditulis Iya. kan hoax, berita ini hoax. Nah itu ya itulah teman-teman, jangan terlalu percaya berita yang tidak jelas sumbernya. Itu jadi makanya itu satu cara berpikir positifnya tadi itu jauhkan dari informasi yang tidak benar, kayak gitu, mencari informasi yang benar ya, ya gitu, mencari sumber yang jelas gitu. Sama kalau memang teman-teman susah apa ya, kan ada orang yang nggak bisa juga tetap menghindar dari situ ya. Ya udah grupnya di silent aja. Ya, grupnya di silent. Kalau saya sudah lebih senang untuk menghindari perdebatan. Ya, sama dong kita. Jadi ya kalau sudahlah kalau ada di grup itu bahas kayak gitu nggak ikut-ikut lah. Ya, betul. Tapi ada baiknya mungkin kalau misalnya kita lebih tahu, kita berikan informasi. Jadi kita timpali, tapi tetap katanya Rahmat kan karena di grup pasti juga ada orang lebih tua ya yang harus kita hargai. Ya kita mohon izin mau menyampaikan informasi gitu kan, mungkin yang lebih benar. Jadi orang-orang juga keikut bener gitu loh. Iya. Gitu. Kalau saya biasanya kalau sudah posting berarti udah ini nih, kalau kita udah pede buat posting otomatis Ya, kita udah cek ya. Heeh. Ya, itu benar juga. Kita juga jangan nge-share
meneruskan ya, Iya. forward berita itu gitu loh. Jadi memang harus ya gimana ya? Harus hati-hati. Harus hati-hati, benar. Ya, itu nanti membuat bukan cuma kita, semua orang yang membaca informasi dari kita ternyata tuh hoax, bisa panik loh. Betul. Makanya harus benar-benar. Kamu baca ya 15 Ramadan? Iya. Jadi nah itu kalau itu kayak aku tuh kayak gini, Dok. Lebih seneng kayak apa ya? Jadi aku tuh baca 15 Ramadan itu, ya kan? Terus? Aku tuh coba untuk bukannya ngetes followerku gitu. Iya, aku ngeliat aku. Jadi aku tuh ngetes followerku Instagram, apakah mereka tuh fokus apa enggak. Aku baca kok. Jadi aku sengaja kayak nanti 15 Ramadan tuh langit bakal gelap dari habis maghrib sampai subuh. Dan aku tuh bener-bener kayak ngakak banget begitu baca ada yang Ada yang serius ya, Mat? Kak, itu hadis palsu. Ya sebenarnya sih aku percaya itu hadis palsu, Cen. Dan tapi yang statusku ini bukan untuk Bukan case yang 15 Ramadan itu ya. Memang mau 15 Ramadan, mau 16 Ramadan. Iya, habis maghrib. Kalau habis maghrib pasti Gelap. Kalau terang jangan kita kiamat atau kita berada di belahan bumi yang lain ya kan. Serem dong kalau di Indonesia gitu. Iya sih. Nah, itu tadi tips pertama nih, Dok. Iya, Kita benar. lebar kemana-mana nih. Iya, Kita lanjut lagi ke tips kedua nih, Dok. Tips yang kedua adalah cari hobi. Cari hobi. Hobi atau hal-hal yang apa ya, yang positif ya intinya ya, yang bisa mengalihkan perhatian kamu atau bisa menghilangkan kebosanan kamu. Betul itu. Apapun itu ya, tapi yang positif. Tidak ada yang melarang kan kalau hal yang Benar. positif, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, intinya gitu. Terus ada pengembangan diri yang kita dapatkan. Jadi juga bukan sesuatu yang nihil, kita nggak ngapa-ngapain. Apa sih melakukan hal itu tapi nggak ada hasilnya? Ya jangan sampai. Ini kayak kamu nih. Ya, kayak Rahmat nih. Ini hasilin konten YouTube ya. Ya, ini hasilin konten YouTube-nya apa nih? Rahmat sampai apa ya, nyiapkan seperti ini ya, mengundang narasumber. Itu kan terniat ya. Iya. Terniat ya. Ya memang karena ya memang sih awalnya memang harus benar-benar diniatin. Ya. Dan ada yang men-trigger gitu. Begitu lihat di YouTube bagaimana cara YouTuber pemula untuk mulai kontennya tuh gimana. Nah, baru dari situ banyak tips-tips yang saya dapat kan, Dok. Iya. Akhirnya kayak wah, kepengen nih hasil yang didapat juga kayaknya bagus gitu. Nah, dan menjanjikan sebenarnya kalau memang benar-benar ditekunin. Ya benar itu. Jadi cari hobi ya. Iya, jadi hobi ya, karena kayak kalau kita melakukannya senang, ya enjoy aja. Iya. Mau gimana. Jadi mana si Rahmat ini kan anaknya pinter ngomong ya. Jadi ya memang harus disalurkan bakatnya ya, Mat. Oh iya, sebenarnya enggak sih, Dok. Aku orangnya grogian nih. Enggak kok, ini biasa santai kok, biasa aja. Ya kalau cuma berdua oke, Dok. Tapi kalau depan umum banyak AE-nya. Ya namanya juga belajar ya. Ya semua itu memang harus dimulai gitu kan. Iya, Terus benar. carilah hal positif lah, apapun tuh teman-teman. Kalau enggak suka apa ya, bukan konten YouTube, bisa yang lain kan. Yang lain, hobi-hobi kalian yang lain mungkin bisa dikembangin gitu ya. Terus bisa ngasihin uang juga nggak sih? Kalau yang misalnya kayak orang suka ngejahit, ya kan, suka merajut, itu dia bisa dijual online loh. Bener. Kalau teman-teman saya banyak nih, Dok, yang di teman-teman duta tuh banyak yang Kue ya. belajar masak. Nah, Iya, bener. aku Jadi, juga teman-teman di rumah, aku juga belajar masak terus dijual online di banyak banget. Aku ngerasa bakat memasakku muncul gitu. Sama tuh. Jadi kita sering nontonin resep-resep di YouTube, akhirnya kita praktekin. Makin lama makin jago. Iya, makin lama makin jago loh, benar. Karena kan waktu di rumah lebih banyak daripada waktu di luar gitu. Ya itu tadi, jadi kayak Rahmat gini bikin podcast walaupun memang masih pemula kan, itu juga cukup bagus. Terus yang kedua tadi ya bisa bisa menguntungkan. Ya salah satu tadi bisa, siapa tahu bisa menambah penghasilan, menambah ilmu juga. Siapa tahu bisa sharing juga kan ke teman-teman yang lain kan. Nah, supaya teman-teman yang lain tuh bisa tergerak untuk ikut kayak Rahmat juga gitu. Kalau saya tujuannya untuk ini, Dok, supaya kita bisa share manfaat atau tips-tips yang bisa bermanfaat buat pendengar nih di sana. Ini juga ini kan udah ada manfaatnya nih. Iya. Kamu ntar posting atau upload di YouTube kan, udah jadi tahu nih gimana untuk caranya biar tetap waras. Tetap waras. Selama di rumah ya, gitu. Itu yang kedua ya, Mat. Yang kedua, yang pertama tadi berpikir positif, yang kedua ya tadi cari hobi yang ya positif juga ya. Betul. Cari kesibukan yang lain yang di dalam rumah lah intinya, yang bisa dilakukan dalam rumah. Terus yang ketiga adalah tetap harus jaga pola hidup dengan baik. Nah, ini nih kayaknya susah nih. Ya jujur nggak cuman Rahmat ya. Aku juga. Karena banyak yang ngalamin, Dok, pasti. Kamu
merasakan nggak sih bangun apa sih tidur tuh semakin malam semakin subuh? Iya betul. Karena besoknya ngerasa nggak kerja ke kantor, Iya. ngerjanya di rumah. Iya, kayak apa ya? Ya, jadi kayak was-was gitu kan. Kadang-kadang pernah di beberapa hari tidurnya subuh, bangun-bangun itu langsung cek handphone tuh kayak udah banyak banget bos yang WA terus kita Sherlock. Iya. Kalau Sherlock kan masih di rumah dok tuh. Tapi dia ini enggak respon, kita responnya lambat karena kita mungkin tidurnya mungkin dari subuh sampai jam 9 baru bangun, sementara bos jam 8 udah WA kita. Terus apalagi kalau kadang-kadang kita disuruh ayo Vicon, waduh udah panik gitu. Ya itu memang harus jaga pola hidup. Ya memang aku bilang beradaptasi itu susah ya. Sesuatu hal yang baru itu kita kan harus beradaptasi. Tapi bagaimana kita tetap kembali atau stick pada pola kita yang baik gitu kan. Kayak tetap bangun pagi ya kan. Kalau ini sahur ya sahur dulu, terus sholat subuh, kemudian mandi. Nah usahakan memang jangan tidur kan. Selalu dikatakan memang kalau subuh tuh jangan tidur. Bukan karena itu juga karena buat kesehatan ya. Jadi secara medis juga lebih bagus. Jadi pagi itu beraktivitas yang ringan kalau kita lagi puasa ya. Kalau nggak puasa mungkin bisa berolahraga ringan di dekat rumah atau di dalam rumah misalnya punya alat olahraga yang lain ya. Atau kalau nggak boleh keluar rumah sekarang kan sudah banyak ya YouTube yang menyediakan olahraga ya kan, seperti olahraga singkat 15-30 menit, mau ikut yoga, meditasi kan via YouTube sekarang udah banyak. Ya kita tinggal ikutin aja gerakannya. Nah, iya jadi intinya pagi itu bergerak sedikit. Nah, terus kalau misalnya seperti sudah kayak gitu, bolehlah istirahat ya. Kalau tidak ada kerjaan, kalau kayak kita kan kalau WFH tetap ada kerjaan kan, kita harus tetap submit tugas ya kan, kita tetap harus koordinasi sama orang di kantor, tetap standby karena kadang-kadang kita Vicon ya kan, terus lini masa dicek ya, timeline, jadi ya itu, terus sama makanannya juga harus tetap terjaga Mat. Jadi jangan asal makan jangan asal makan, terus pada takut ke pasar gitu kan, pada takut ke supermarket. Saya memang nggak menyarankan untuk yang namanya berkumpul di tempat banyak ya. Tapi kalau misalnya orang butuh untuk kebutuhan mencari bahan makanan, bisa ya kan. Tapi kan nggak mungkin setiap hari toh kalau kita berangkat kan. Ya mungkin bisa di stok lah ya. Iya, bisa seminggu sekali atau buat 2 minggu. Apalagi yang kalau cuma keluarga kecil kan ya, cuman ayah, ibu dan anak kan 2 minggu bisa ke pasar atau ke supermarket sekalian beli banyak. Tapi tetap harus ada buah, sayur. Dan ke pasarnya pun harus juga menggunakan ini ya. Iya, masker ya, teman-teman ya, semua ya harus pakai masker, harus setiap pulang ke rumah cuci tangan ya kan, kemudian harus langsung mandi, ganti baju ya, kalau punya anak di rumah nggak boleh langsung menyentuh anak ya. Ya sesuai yang aturan pemerintah lah, anjuran pemerintah yang sudah sering kita baca di medsos atau di tempat lain itu. Jadi ya itu tadi olahraga ya, kemudian tadi makan makanan yang bergizi ya kan, tidur yang cukup bukan tidur yang berlebihan. Tuh pola hidup, jadi jaga makan, olahraga, jaga tidur, tidurnya yang cukup ya. Ini kadang kita berlebih. Karena katanya tidur itu ibadah kalau puasa. Tidur terus. Jadi tidur terus sampai beduk ya kan. Ya itu yang nggak baik kan, katanya di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Nah, makanya supaya tetap waras, badan kita juga harus sehat. Ya, fisiknya harus fit. Sama kalau mau minum suplemen, monggo boleh. Buat ningkatin daya tahan tubuh ya. Bisa, apalagi orang-orang yang masih WFH ya. Maksudnya masih ada WFO, masih ketemu sama orang ya, atau orang yang kerja di bank yang masih harus ketemu customer. Ya itu tetap harus jaga kesehatan baik di luar maupun di dalam rumah. Gitu. Itu tipsnya guys. Ya, ada lagi Mat. Apa itu? Yang terakhir yang adalah kalau merasa sudah ada kan ya orang yang benar-benar bosan banget kan, karena biasa dia kerja di rumah, dia sampai udah mau menuju ke arah misalnya depresi. Itu ada baiknya dia harus minta pertolongan. Nah, minta pertolongannya kemana nih dok? Nah ini ya, minta pertolongannya ini dia pertama mungkin bisa dulu dia harus ngomong ke keluarga kan, karena ada ya beberapa orang yang introvert atau dia memang tidak bisa menyampaikan keluh kesahnya selama dia di rumah. Nah itu dia bisa cerita dulu dengan orang terdekat.
Oh, betul tuh. Ya. Jadi kita harus mengeluarkan unek-unek kita Nah, tuh. itu benar banget. Beban yang ada di pikiran maupun di hati Ya. supaya ada teman berbagi gitu loh, kayak. Iya, kalau misalnya kamu pendam sendiri kan makin Iya. stres ya. Apalagi di rumah nggak ada kerjaan misalnya kan, nggak punya hobi yang saya bilang tadi, terus pikirannya negatif terus. Nah, yang bermasalah adalah kalau satu rumah negatif semua pikirannya. Oh, Berat kan. Nah, jadi tapi memang pertama yang harus disampaikan adalah yang harus kita ini kan keluarga dulu. Bener. Kita ngomong dulu ke keluarga. Atau kalau misalnya di sini sendiri ya, misalnya anak kos atau apa ya namanya nggak punya keluarga dekat di sini, dia bisa kan video call, telepon keluarga. Kalau memang sampai di apa ya namanya ujung nggak dapat, kalau sama keluarga misalnya nggak dapat jalan keluar, dia bisa minta pertolongan yang ke yang lebih ahli atau profesional ya, kayak cari psikolog. psikolog benar ya. Mungkin teman-teman juga harus tahu info bahwa apa sih ciri-ciri orang depresi ringan. Nah itu silakan cari di Google. Siapa tahu bisa bantuin dia. Tidur kebanyakan itu bisa ciri depresi loh. Oh iya. Tapi ada ininya, ada yang lain ya, ada yang lain ya, tidur kebanyakan, terus banyak merenung ya, banyak ngelamun, nah tidak fokus, itu bisa menjadi salah satu tanda-tanda orang yang depresi. Nah, jangan salah loh, aku kemarin nonton di mana ya, nonton di YouTube itu dengan adanya apa sih namanya pandemi dan banyaknya kuarantin di rumah ini, tingkat ketidakwarasan itu meningkat. Dan tingkat KDRT itu meningkat. Iya, ngefek ya. Ngefeknya kemana-mana jadi. Iya, oke lah gini lah. Mungkin dia adalah keluarga yang harmonis. Ini kita agak melebar sedikit, nggak masalah ya, biar infonya nyampe ya. Keluarga harmonis awal, tapi kan karena mungkin biasanya kan kerja ya, jadi kan ketemunya juga terbatas di rumah ya. Ya. Tapi mohon maaf, apalagi kalau misalnya dua-duanya sudah intinya di rumah terus mungkin ada permasalahan tambahan seperti pekerjaan, ekonomi dan lain-lain. Otomatis orang-orang yang apa ya awalnya harmonis kaget ya. Kan jadi dia meluapkan semuanya ya mungkin ya, dengan mungkin yang biasanya dapat suaminya kerja terus pendapatan bisa bawa pulang. Nah, sekarang istrinya lihat suami di rumah aja, ekonominya dia turun, dia makin stres. Kalau kamu baca di Twitter, teman-teman yang sering baca Twitter itu ada yang masalah gaji 80 juta. Nah, itu kan diceritain bahwa dulu dia punya gaji 80 juta ya, tapi sejak pandemi gajinya turun. Kemudian itu menjadi sebuah masalah bagi keluarganya dia. Dengan yang karena cicilannya banyak. Ya, nah itu dia. Itu kan menjadi apa ya? Trigger kan? Iya. Trigger orang berbuat kasar ya, trigger orang ke arah mulai depresi ya, mencari hal-hal lain ya yang nggak baik ya, itu banyak dia. Jadi nggak cuman ketidakwarasan buat diri kita ya. Benar. Ketidakwarasan kita berefek ke keluarga kita yang ada di rumah. Jadi efeknya tuh nggak cuman hanya ke pribadi kita sendiri. Ya, betul. Ke orang lain juga. Betul, gitu. Apa kamu pernah punya pengalaman teman yang udah mulai agak-agak? Belum ya? Banyak sih yang sudah bosan di rumah. Oh ya, bosan di rumah ya. Kalau untuk sama keluarga sih belum ada yang sampai curhat keluarganya sampai kayak gitu. Iya, kayaknya lingkungan kita agak sehat ya. Lumayan sehat ya. Jadi kalau kita kita udah mulai bosan, udah mulai stres, ya biasa kita ngumpul aja ngajak ke rumah, kayak ayo kita bareng. Walaupun kita batasin jangan sampai banyak-banyak. Iya, paling cuma berapa orang. Terdekat kita aja. Iya, betul. Kalau enggak ya video call ya. Sekarang banyak aplikasi platform-platform ya buat video call sama teman-teman. Chattingan juga mengurangi itu loh. Iya. Atau carilah kesibukan atau yang lain ya. Benar. Gitu. Wah, sebentar Dok. Ini kayaknya kamera miring dikit nih saya. Oh iya, siap. Silakan. Oke. Lanjut, Mat. Lanjut. Apa lagi tadi? Tadi sampai mana kita? Review dulu. Review ya. Yang pertama adalah berpikir positif. Ya, berpikir positif. Nah, itu yang kedua. Apa tadi yang kedua? Cari hobi. Cari hobi. Cari hobi. Supaya kita nggak bosan tuh. Terus yang ketiga adalah pola hidup. Yang keempat, cari bantuan tadi. Cari bantuan kalau kita udah bener-bener banyak lootnya di pikiran dan harus disampaikan ke orang. Sudah nggak sanggup lagi kan gimana cara mengobati kegundahan ya, kebosanan di rumah ya itu tadi gitu. Mungkin kalau teman-teman lain mungkin
ada cara-cara lain, Nah, bisa boleh. komen Nah, bisa komen tuh di bawah ya, di komen-komennya Rahmat gitu kan. Siapa tahu ada tips lain gitu Ya, siapa kan. tahu ada di luar yang udah disampaikan dokter tuh. Ya, bisa ya. Karena pasti semua orang, tiap-tiap orang beda-beda ya cara menghilangkan kebosanannya ya. Ya enggak Betul. sih? Gitu kan, gitu. Oh ya, tadi jangan lupa juga kita tetap harus beribadah ya. Iya, betul Itu mendekatkan diri kepada Tuhan itu adalah hal yang utama. Itu Makanya salah satu terapi apa ya? Terapi jiwa. ya itu. Jadi kalau udah ini ya berdoalah sama Tuhan. Tapi saya ngerasa sih dok yang dulu saya sholatnya bolong-bolong begitu WFH ini kayaknya makin Iya, ini kan. makin khusyuk ya, makin teratur ya, Betul. Mat, ya. Kalau dulu wah sibuk kerja nanti aja. Tahu-tahu sudah lewat jam yang berikutnya. Ini memang kayaknya kita diberi kesempatan ya Iya, untuk kayaknya. merenung, Betul. untuk mencari apa tuh kata orang jati diri apa sih? Ya, iya Ya ya menggali apa sih yang potensi yang kita punya ya. Intinya ada hikmahnya lah di balik apa ya? Ini bencana bukan bencana sih apa yang bikinnya? Iya di balik Ya, pandemi ini cobaan lah, di inilah. balik cobaan. Ya kita kan berdoa juga semoga semua ini cepat berlalu kan. Benar, betul itu dok. Karena kan kita juga maksudnya nggak semua orang seberuntung kita ya, Mat Iya, ya. banyak Gitu. banget yang mungkin gara-gara pandemi ini mungkin di PHK atau Ya, banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Penghasilan, betul. Nah, Ya itu ya. kita harus lebih bersyukur lah dengan kondisi seperti ini kita masih bisa ibaratnya survive dulu sampai Iya. kondisinya membaik nanti. Dan kita juga jangan lupa bantulah kalau kita punya Ya, kelebihan betul itu. apa ya, kelebihan rezeki kita sendiri ya bantulah teman-teman walaupun memang tidak seberapa juga ya kita bantu ya. Gitu. Dengan kita nggak berbuat jahat aja kita juga udah membantu sama mereka. Ini kan karena angka kriminalitas juga meningkat loh. Iya, Mat ya. Kan karena itu tadi memang ekonomi. Betul. Karena ya itu kalau orang sudah terdesak gitu ya, kalau orang sudah terdesak mungkin nggak ada pilihan lain. Ya. Nah, mungkin dibisikin setan juga mungkin. jadi ya. jadi ingin bikin apa berbuat kriminal gitu untuk ya mungkin kadang-kadang karena desakan itu dia terpaksa. Benar. Ya memang sebagai keluarga yang ada bersama dia kita mereka harus juga saling mendorong ya. Jadi harus saling menguatkan. Ya, support. Jadi jangan semakin menekan lah ya. Udah di PHK dibilang kamu nggak kerja kan. Ya. Makinlah tertekan. Siapa sih yang nggak tertekan udah digituin kan. Namanya ini mau gimana ya? Siapa yang mau di PHK? Itu sudah dok. Gara-gara pandemi ya semuanya jadi harus nerimo ya katanya orang Jawa, harus legowo. Betul. Kita harus bersahabat dengan keadaan saat ini. Jadi bersyukurlah buat teman-teman yang mungkin di dalam keluarganya punya sosok-sosok yang mendukung gitu sih, walaupun kalian lagi jatuh, walaupun kalian lagi depresi atau intinya kalian lagi di titik bawah, tapi ada orang-orang di sekeliling kalian yang mendukung kalian gitu. Karena itu bukan jarang sih. Ada beberapa keluarga yang memang kayaknya saling menyalahkan gitu. Ya, banyak sih. Apalagi kan masa kayak gini ya, Mat ya. Udah ketar-ketir semua orang butuh gitu kan. Semua orang tuh butuh survive gitu kan. Apalagi dengan anggota keluarga yang cukup banyak ya. Kalau masih punya anak kecil-kecil, wah itu yang kasihan banget. Gitu. Jadi ya kita semua belajar ya dari keadaan saat ini. Intinya tuh jangan bertindak jahat sih menurut saya ya. Kita harus ya realistis lah ibaratnya. Saya pun juga sama dok di kondisi kayak gini. Kebetulan saya kan ketua forumnya di dok. Ya, Forum Duta Anti Narkoba. Di kondisi yang kayak gini teman-teman di yang Duta Aktif 2019 ini nggak bisa berbuat banyak. Saya pun juga nggak bakal nekan mereka gitu. Ya. Jadi memang ya realistis aja kondisinya seperti ini gitu. Jadi kita harus saling dukung dulu nih di kondisi kayak gini. Apa yang bisa kita perbuat? Kalau kita bisa go ahead. Kalau enggak, ya udah nggak usah dipaksa. Iya benar. Kan bisa diganti ya dengan membuat konten. Ya yang yang online lah ya modelnya kan, nggak harus kita ke lapangan, ke masyarakat gitu ya. Itu juga salah satu cara untuk mendukung pencegahan COVID. Betul, gitu. Jadi kita harus kita taati anjuran pemerintah, tapi kita juga tetap harus gimana cara supaya kita tetap waras. Benar. Nah, kan kadang orang gini karena orang nggak mau gila ya, dia akhirnya keluar dia
patuhi. Nah. Ya, mohon maaf nih yang mudik tutup mudik, Ya. yang nggak boleh ngumpul-ngumpul ke kafe, balap liar ya nggak? Itu kan karena mereka sebenarnya mungkin mencari hiburan ya. Kita tidak bisa salahkan mereka 100%. Mereka kan pasti mencari hiburan juga karena mungkin bosen. mungkin mereka udah stres banget di rumah Iya, terus. mau cari apa gitu loh. Hobi apa? Aku nggak punya kemampuan. Nah, itu memang harus digali juga kemampuannya, Mat. Iya, benar. Dan pede ya, Mat. Harus pede. Harus pede. Jadi kemarin Dok, sharing nih. Ya, nggak apa-apa. Jadi kemarin tuh Kak Resti tuh barusan ngasih tips tuh kemarin untuk mengikuti pemilihan duta lingkungan. Oh ya, aku nonton di live Instagram ya. Salah satunya adalah harus ada 4B. Apa tuh 4B? Ada yang pertama Brain, adalah gitu. Ya, Iya. brain, beauty, Behavior. behavior, dan braveness. Di antara keempat itu yang paling penting tuh yang menjadi penopang adalah braveness. Keberanian ya. Iya. Benar. Jadi kalau kalian punya ketiga-tiganya mau cantik, misal kalian punya tiga-tiganya Ya. tapi nggak punya braveness, Betul. sayang banget. Sayang. Itu Ya aku kok sampai merinding sih kamu ngomong gitu, Mat. Iya, ibaratnya tuh kayak kita punya potensi tapi nggak berani ngungkapin gitu. Benar tuh katanya Resti ya. Resti itu juga anak duta loh ya, guys. Dulu zaman kapan ya Resti ya. Iya benar, itu memang harus keberanian ya. Iya. Kita punya paket komplit, Nggak punya keberanian. nggak punya keberanian. Nggak show up. Aduh, sedih banget. Teman-teman bisa lihat juga tuh di YouTube ya. Kadang nggak perlu cantik ya, Mat. Iya nggak sih? Tapi dia berani gitu loh. Jadi dong. Ya, itu memang harus berani ya. Semua tuh harus dicoba. Bener. Apapun itu. Ya. Karena kita harus terus belajar untuk dobrak batas kita segini. Dobrak Iya. lagi batas kita. Apa dinding kita ya gitu ya, Iya. Mat ya. Dobrak. Ya benar-benar itu bisa jadi salah satu tips. Betul. Ya, gimana cara supaya tadi itu jadi pede ya, memang kita harus berani juga ya. Awal berani dulu. Iya, awal harus berani dulu, harus pede dulu. Harus pede dulu ya kan. Kalau nggak pede nggak akan jalan ya semua. Betul. Ya gitu. Harus ada yang support juga. Ya, itu penting tuh, yang harus ada yang support karena kita harus cari selain ada yang menjatuhkan kita juga harus cari yang orang-orang yang mendukung kita. Nah, pasti banyak ya, Mat. Ada. Jadi bukan menjatuhkan sih, kayak dokter bilang nyinyir atau ini Julid ya, julid. Ada tuh kurang-kurangnya julid, guys. Terus kalian kalau punya teman-teman julid, jauhilah teman-teman yang kayak gitu. Itu nggak baik loh. Itu negatif environment. Jadi lingkungan yang negatif tuh sebaiknya dijauhi, apalagi masa pandemi. Betul. Itu nanti jadi kayak karakter kalian tuh bakal kayak kita merasa rendah diri gitu kalau kita kebanyakan bergaul sama orang-orang kayak Betul. gitu. Antara rendah diri atau kita keikut jadi jelek. Iya. Itu yang harus dihindari. Atau kita malah ketularan jadi Nah, juga. itu dia. Memang benar. Makanya saya bilang kalau julid itu antara dua, kamu bisa terbully ya, down, atau kamu jadi tukang bully juga. Jadi Itu yang harus teman-teman pendengarnya Rahmat perhatikan gitu. jangan sampai jadi ikut-ikutan ya. Ya, jangan sampai ikut-ikutan gitu. Oke, Dok. Ini tadi jadi udah ada 4 tips tadi Dok, ya. Mungkin itu aja, Dok. Terima kasih banyak nih, Dok, udah mau datang ke tempat saya nih untuk It's okay, jadi Rahmat. narasumber buat teman-teman semuanya. It's okay, Rahmat, nggak apa-apa. Mudah-mudahan tips dari Dr. Hen ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mungkin itu aja, Dok. Terima kasih banyak. Iya. Aku boleh ngomong ini nggak soal podcastku nggak? Apa itu? Sama podcastnya jadi? Soal podcastku. Oh, boleh. Oh iya. Promoin podcastnya Dr. Hen ya. Jadi teman-teman sama seperti Rahmat juga ya, kita kan mengambil sisi poin positif yang kedua ya. Betul. Untuk berkreasi, mencari hal positif. Jadi aku juga punya podcast, tapi bukan video kayak Rahmat ya, bukan di YouTube. Jadi platformnya di Spotify. Teman-teman bisa cek di podcast di Spotify ya. Ya jadi kalau ada masukan atau apa, mungkin yang kenal sama aku bisa DM atau WhatsApp, atau ada ide-ide baru. Itu pakai link atau apa, Dok? Apanya? Link biasanya apa? Kalau kita mau ke podcast tinggal di search aja ya. Tinggal di search aja, dengar dan rasakan by Henny Damayanti. Jadi ada namanya, itu bisa dicek deh. Langsung dicek nanti di Spotify. Ya makasih lah pokoknya ya. Itu upload tiap hari, Dok? Enggak sih ya, tapi ya sesempatnya aku ya. Karena kita juga masih kerja di kantor kan. Bener. Masih juga ada pekerjaan di rumah, jadi sesempatnya. Ini karena weekend ini makanya bisa disisipkan ya. Kita kalau Senin sampai Jumat kita juga termasuk sibuk ya, Mat. Walaupun di rumah.
Halaman rumah gitu. Tidak bisa lepas dari laptop. Oh, tidak bisa sama handphone, tidak bisa itu. Ya, gitu deh. Oke, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Jangan lupa nih nanti dengerin tuh di podcastnya Dr. Henny di Siap. Spotify. Sama-sama. Terima kasih banyak yang udah nonton. Mungkin saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you. See you. Stay safe.